ulangan matematika ya, tapi tetap semangat. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan kita pagi hari ini, siang hari ini ya, supaya kamu juga semangatnya masih pagi ya, semangat pagi. Pagi kan selalu semangat, semangatnya selalu pagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu minta dipimpin doanya sama Mas Ubay. Ya, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini lancar sampai selesai ya. Pada materi kita hari ini, ya, Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang manfaat tidur tepat waktu dan tidur sehat. Tapi sebelumnya Ibu mau bercerita. Mau? Saya ceritakan. Diperhatikan teman-teman ya. Ceritanya, di sebuah kota kecil ada seorang siswa bernama Rina. Gak ada yang namanya Rina kan ya? Yang sangat ingin berprestasi di sekolahnya. Jadi Rina itu sangat ingin berprestasi. Namun, selama ini ia sering bergadang mengerjakan tugas dan menonton ponsel sampai larut malam. Akibatnya, Rina selalu merasa mengantuk di kelas, sulit fokus, dan nilai-nilainya tidak maksimal. Ada yang suka ngantuk di kelas? Ada. Suatu hari, guru PJOK memberikan pelajaran tentang pentingnya tidur yang cukup dan teratur. Rina mulai sadar bahwa selama ini ia sering mengabaikan hal itu. Mulai malam itu, jadi paginya dia dapat pelajaran, mulai malam itu, Rina mencoba menetapkan waktu tidur yang sama setiap malam, yaitu pukul 10 malam. Awalnya sulit. Ia sering tergoda menunda tidur untuk bermain handphone atau menyelesaikan tugasnya. Namun Rina bertekad untuk konsisten. Ia mematikan ponselnya lebih awal, menyusun jadwal belajar yang lebih baik, dan mencoba santai sebelum tidur. Ada yang mencoba santai sebelum tidur? Apa sibuk dengan gadgetnya? Ya. Hari demi hari ia merasakan perubahan. Tubuhnya lebih segar di pagi hari, pikirannya lebih jernih, dan pelajarannya jadi lebih mudah dipahami. Setelah beberapa minggu, nilai Rina mulai meningkat. Ya, teman-temannya juga heran. Karena biasanya Rina yang suka mengantuk kini menjadi salah satu siswa yang paling aktif di kelasnya. Rina belajar bahwa konsistensi tidur bukan hanya soal istirahat, tapi juga investasi untuk keberhasilan hari esok. Ya, ini jadi ceritanya si Rina. Nah, coba Ibu tanya ya. Dan tadi udah mendengarkan ya. Udah sampai nyampe sini ya. Sampai sini juga. Ya. Sekarang Ibu tanya. Apa yang dilakukan Rina? Ya, bisa menjadi lebih aktif di kelasnya. Coba apa yang tadi kamu pahami dari Rina? Tidur tepat waktu. Oke. Kalau kamu tadi apa yang Rina lakukan yang kamu dengar? Bersantai sebelum tidur. Kalau tadi tidur tepat waktu, santai dulu sebelum tidur. Nah, si Farhan, siapa sih itu ya? Ya, apa Farhan tadi? Rina, apa yang dilakukan Rina?
menjadwal belajarnya. Gitu ya. Jadi tadi beberapa yang dikerjakan Rina, yang tadinya Rina suka mengantuk di kelas, kemudian setelah dia mencoba banyak hal itu, dia menjadi siswa yang aktif di kelasnya. Oke, nah Ibu sekarang mau tanya nih, bagaimana pola tidurmu? Nah, apakah sama kayak Rina atau coba dicerita sedikit boleh ya? Boleh, coba ceritakan pola tidurmu. Iya, pola tidurmu. Jam 10 malam, ya dia tidur jam 10 malam. Biasanya apa yang kamu lakukan sebelum tidur? Membersihkan tempat tidur. Terus apa lagi? Mencuci kaki, gosok gigi jangan lupa ya, mau gigi bolong. Main handphone? Iya, apa yang sering kamu lakukan? Scroll ya, apa TikTok? Keasikan apa enggak? Oke ya, dia tidur jam. Nah, Ibu mau tanya cowok ini yang biasanya siapa yang mau bercerita cowok? Nah, kamu aja. Si Pakis, ya Pakis, coba ceritakan Pakis. Kalau malam kamu tuh ngapain? Apa? Ya terus apa? Kamu tidur jam berapa biasanya? Setengah 12. Apa yang kamu lakukan sampai setengah 12 itu? Bermain game apa? Oh, belajar susu. Terus apa lagi? Belajar enggak? Ada. Natani tempat tidur, oke. Jadwal pelajaran enggak? Jadwal. Coba Ibu pingin satu lagi yang mau bercerita. Dari sini belum ya? Dari sana sini belum. Tas. Kamu tidur jam berapa, Tas? 11. Ngapain, Tas? Main HP. Oke, selain main HP ngapain? Makan. Makannya mana? Jam 12. Jam 9 baru makan. Oke. Jadi setengah 12, jam 11, jam 10. Tadi jam berapa ya? Oh, tadi itu ya Sirina ya. Ya jadi rata-rata tidurnya pada malam ya. Ada nggak yang tidurnya jam 8? Acung. Oke, jam 8 sudah tidur, bagus. Jam 9. Jam 9. Jam 10. Jam 11. Jam 12. Jam 1. Hai, luar biasa. Jam 1. Jam 2. Gak ada. Paling malam jam 1. Kita tanya jam 1. Coba apa yang menyebabkan kamu tidak tidur gasik? Main apa? Oh, main sama temannya. Oke, keluar rumah. Di depan rumah. Sampai jam jam 12 masuk rumah. Terus ngapain? Setelah dari jam 12 sampai setengah 2 itu ngapain? Mainan HP. Terus yang kamu rasa ketika di sekolah bagaimana? Biasa aja. Oke, kita tanya yang cowok ya. Yang cowok. Kamu Faiz, tidurnya tadi jam 12 ya? Maaf. Apa yang menyebabkan kamu susah tidur gitu? Main game. Ternyata game itu HP kita, oke, yang di belakang. Nah,
itu tadi itu ya. Sama siapa di sini? Online kan itu? Iya. Sama enggak? Lagi? Oh, enggak satu. Oh, enggak satu kelas, tapi satu desa, enggak sekolah di sini. Oke ya. Jadi, kalian sudah pernah dengar nggak manfaat dari tidur lebih awal? Pernah dengar? Nah, saya ulas sedikit ya, biar kamu lebih apa ya? Saya pingin loh tidur gasik. Kita tanya si Faiz dulu. Faiz, kamu nggak pingin tidur gasik? Pingin. Pernah dicoba apa? Pernah. Tapi sampai setengah 11 tuh. Oh, pernah. Apa yang kamu lakukan bisa tidur jam setengah 11 itu? Makan. Makan. Makan terus ngapain? Kamar mandi. Ya, tidak ada yang kamu kerjakan maksudnya? Tidak ada, cuma nonton TV tidur gitu. Wes, nonton HP itu. Berarti yang menganggap kamu tidur malam? HP-nya titipkan saya aja. Ya, kita bahas sedikit ya tentang manfaat tidur. Manfaat tidur ya, ini ada meningkatkan konsentrasi dan fokus. Nah, jadi ya, karena tidur kita itu maksimal, berapa waktu tidur yang baik untuk seusia kamu? 8 jam. Kalau anak kecil itu bayi itu lebih banyak lagi ya. Kalau kamu kira-kira 8 jam. Kamu dari sekolah itu jam 7 sampai setengah 4. Ya, berarti waktu istirahat itu kan di rumah. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Gimana caranya supaya saya bisa tidur minimal itu 8 jam? Karena apa? Ternyata ketika kita tidurnya itu maksimal gitu ya, waktu istirahatmu digunakan dengan baik, itu salah satu manfaatnya adalah meningkatkan konsentrasi dan fokus. Jadi ketika di kelas ya, kamu tidak ngantuk, kamu fokus mendengarkan materi yang disampaikan Bapak Ibu. Ya. Kemudian meningkatkan sistem imun, jarang sakit. Ya, mungkin sekarang belum terasa kalau kamu suka begadang. Sekarang belum terasa. Mungkin rasanya hanya tadi ya, mengantuk. Tapi nanti ke depan kalau sudah tambah gede, itu akan sudah terasa. Kemudian tidur yang cukup membantu mengatur suasana hati dan mengurangi stres. Karena tidurnya kepenak, nyaman, lali, mimpinya enak kan? Bangun tidurnya fresh. Suasana hati kalau kamu pikirannya fresh, suasana hatinya gimana? Senang kan? Bahagia. Kamu sekolah dengan kembang-kembang. Mau jalan dari DPR ke sini? Ya, yang naik helm nih. Dari DPR jalan ke sini enjoy aja. Karena kamu lagi merasa senang dan mengurangi stres. Kemudian selanjutnya meningkatkan memori. Daya ingatmu ya Soimah itu akan lebih lebih lama dibanding dengan teman-temanmu yang tadi suka Kenapa bisa lebih lama? Karena salah satunya alasannya itu karena ketika di kelas kamu lebih fokus. Jadi tersimpannya di long term memory. Tahu long term? Memori jangka panjang. Tapi kalau kamu ngantuk ya di kelas mendengarkan materi sambil ngantuk, otomatis kan yang masuk ya, sedikit dan masuknya ada di short term, memori jangka pendek. Sekarang kamu dijelaskan inget, nyangkol ya, tapi nanti pulang sekolah apa ya mau ya, itu namanya short term ya. Kemudian menjaga keseimbangan emosi. Nah, ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang mengelola emosi, ya. Jadi salah satu manfaat tidur cepat dan tepat itu adalah menjaga keseimbangan emosi kita. Nah, ya nanti perlu dicoba, ya, coba nanti. Kemudian meningkatkan energi dan produktivitas. Apa ini maksudnya? Lihat tahu nggak? Kamu bahagia, kamu senang, energinya kan jadinya kan semangat.
Nah, yang produktivitas itu kan kamu berarti menghasilkan. Ketika diskusi di kelas, contoh ya, ini ya contoh. Karena kamu bersemangat diskusi di kelas, kamu jadi aktif. Kamu bisa menghasilkan ide-ide. Tapi kalau kamu lagi nggak semangat diskusi di kelas, ditakoni apa? Langsung kan mikir, ya, kamu nggak produktif di sini. Ya, nah ini beberapa tips yang beberapa manfaat ya, beberapa manfaat dari tidur tepat waktu. Nah sekarang bagaimana tipsnya supaya kita bisa tidur tepat waktu? Nah coba si Hafiz dibaca yang pertama. Tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari termasuk akhir pekan. Nah, ya, kebiasaan tidur kita. Jangan kita lah, kamu aja. Saya sudah setiap hari begitu. Tidur dan bangun di waktu yang sama. Ada yang sudah seperti ini? Tidurnya setiap hari itu jam 8, bangunnya jam 4. Ada? Atau jam 9, bangunnya jam 5. Jam 4, jam 3, setiap hari tidurnya jamnya sama ya, sama ya, bisa lebih bisa kurang sedikit, tapi bangunnya pun tetap sama. Ada yang sudah seperti ini? Ada, coba. Taski, ya, oke, ada ya. Sekarang yang kedua, hindari. Nah, tadi semua yang suka main gadget ya. Hindari penggunaan gadget atau layar minimal 30 menit sebelum tidur. Jadi kalau mau tidur ya, jangan dolanan, apalagi scroll apa tadi ya, TikTok, akhirnya kebablasan loh. Nggak ingin tidur penasaran sih, apalagi ya, nah gitu ya. Itu yang kita rasakan ketika kita tidur. Jadi nanti dikurangi penggunaan gadgetnya ketika mau tidur. Jadi nanti kamu bisa tidur dengan ciptakan suasana kamar yang nyaman, gelap dan sejuk. Wah, ini mungkin beda-beda ya setiap orang ya. Ada yang suka tidurnya lampunya nyala, ada yang sukanya gelap, ada yang suka pakai kipas angin. Mungkin di rumahnya ada yang pakai AC juga. Jadi bagaimanapun kondisi kamarnya, kamarnya nggak enak buat tidur, kita buat senyaman mungkin. Nggak mesti bagus ya, karena kondisi kalian kan berbeda. Jadi buat kamar itu yang nyaman, kayak kelas lah ya. Kelas kalau sudah nyaman, kamu kan enak, merasa aman gitu di kelas ya. Jadi buat kamar itu yang nyaman, suasananya nyaman, kemudian enak betah gitu ya, buat betah di kamar. Jadi kualitas tidurmu juga bagus. Hindari makan atau minum kafein sebelum tidur. Apa itu berarti? Kopi. Ya, ada yang suka minum kopi. Kalau malam jangan kopi, katanya gitu ya. Nanti nggak bisa tidur karena efek kafein itu bisa membuat orang tidak segar terus, gitu maksudnya, nggak ngantuk, segar terus. Kemudian yang terakhir, lakukan relaksasi seperti membaca buku atau mendengarkan musik atau menenangkan musik yang menenangkan sebelum tidur. Ada yang suka baca buku? Ada tips buku yang harus kamu baca ketika mau tidur? Apa kira-kira buku apa? Buku pelajaran. Ngantuk gak ya kalau baca buku pelajaran? Kalau buku cerita, apalagi novel, wes penasaran kan? Pingin lanjut bab terus, Tapi kalau buku pelajaran, tembe buka, mesti buka matematika. Ya. Nah, jadi itu ada 5 tips ya, supaya kalian nanti bisa dicoba kalian, supaya nanti tidurnya kamu bisa tepat dan sehat. Ya. Yang tadi mungkin suka main gadget tadi dikurangi perlahan ya. Ini semuanya tidak bisa kamu langsung nanti malam saya mau tidur jam 8, yang biasa tidur jam 2 itu nggak bakal bisa. Tapi butuh proses. Ya. Hari ini mungkin dicoba yang tadinya jam 1 jam 12. Besoknya lagi coba lagi jam 11. Coba lagi besoknya lagi jam 10. Nah, tuh, ya. Jadi butuh proses, tidak ujug-ujug
saya mau berubah, enggak bisa ya, karena itu kita tuh butuh proses. Siap dicoba ini tipsnya? Jadi nggak ada tuh besok-besok yang kelihatan di kelas ngantuk gara-gara tidur malam. Nggak ada ya guys? Kesabarannya Pak Kes ya. Oke ya, dicoba ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau tidak ada, ibu pingin kamu mengerjakan sesuatu. Nah, ya. Ini ibu punya rencana kebiasaan tidurku. Ibu pingin tahu kira-kira nanti 1 minggu ke depan rencana kamu tidur dan bangun itu jam berapa? Ya, ini coba ya. Ini harus benar-benar dari hati, dari sini, dari hati, ya. Ditulisnya temenanan. Jangan cuma mengerjakan bukan, tapi ibu ingin tahu. Terutama bagi kamu yang masih suka mengantuk di kelas, masih suka tidur malam, masih suka mainan gadget, wah itu banyak. Kan nggak Bu kasih waktu berapa menit nih? 5 menit ya. Ada yang kurang? Mas? Ya, silakan digoda. Dikerjakan. Ya, kira-kira saya akan membuat rencana. Kira-kira bagaimana? Ya, tulis waktunya aja nggak apa-apa. Nggak usah ditambahin jam itu nggak usah. Ya waktunya jam berapa? Kira-kira 1 hari yang akan datang berarti besok ya. Besok malam saya akan tidur jam berapa? Saya bangunnya jam berapa? Terus nanti selanjutnya 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, sampai 7 hari ke depan. Dan harus benar-benar dicoba nanti ya, jangan asal nulis, tapi diterapkan, benar-benar diterapkan. Sekarang subuh jam berapa? Jam berapa subuh? 4 berapa? Ya, subuh sekarang itu jam 4.20. Kenapa? Ya. Kalau tabelnya sudah diisi, silakan di bawahnya juga diisi komitmen yang akan saya lakukan ke depan. Ya. Terkait dengan tidur, pola tidurmu, komitmennya kira-kira apa?
Pak Faiz. Nah, jadi tidak sekedar menulis ya, Faiz. Benar-benar kamu terapkan di kehidupan. Mulai nanti malam bisa ya. Saya nanti malam nanti malam saya mau kelamin tidur malam lah dari Pak Faiz. Ya. Enggak ya. Yang sudah boleh dikumpulkan sini. Nah, yang sudah dikumpulkan. Ya semua? Ya yang sudah bisa dikumpulkan. Sudah semuanya? Hai ya. Jadi ya, tips yang tadi Ibu berikan, manfaat yang tadi Ibu sampaikan, manfaat yang benar-benar kamu pahami. Oh ternyata dengan tidur tepat, saya seperti ini loh, bisa membuat saya seperti ini. Ya. Kemudian tipsnya yang tadi Ibu sudah Ibu sampaikan, coba dipraktekkan di rumah ya. Biar kamu belajar nyampe ke sekolah itu fresh. Kamu kelihatan loh orang yang fresh dengan yang tidak kan. Kalau kamu sudah suasana hatinya bagus, pikirannya fresh, sekolahnya akan seneng, ya, semangat gitu. Kemudian ya tadi yang kamu tulis tentang rencana 1 minggu ke depan itu benar-benar dilakukan, jangan hanya sekedar nulis tapi dilakukan. Kita lihat ke depan, 1 minggu ke depan ya, kira-kira sesuai nggak dengan apa yang sudah kamu tulis. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada yang ingin kamu bicarakan sama saya terkait apapun, silakan kamu ke ruang BK ya. Atau Bu, saya tadi lupa loh Bu, saya tadi nulisnya jam berapa aja ya? Boleh nanti kita lihat lagi nanti setelah ini. Kayak siap ya? Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum kita akhirnya, coba Ibu mau tahu dulu nih kesimpulan kita dari materi tentang tips tidur tepat waktu. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Siapa? Kamu ya, Widya. Ya. Apa Widya? Jadi nanti diterapkan ya. Oke ya, paham ya, bisa dimengerti semuanya ya. Oke, baik. Pertemuan hari ini
Sampai di sini, kita ketemu minggu depan insya Allah di jam yang sama. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita lebih bersemangat, tidak ada lagi yang mengantuk di kelas. Kita nanti refleksi minggu depan ya untuk ngecek kira-kira bagaimana. Itu kan pas ya 1 minggu ya. Oke, kita akhiri kegiatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.